Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Measari, mahasiswi S1 Alih Program Farmasi STIK Siti Khadijah Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau distabilkan dengan zat pengemosi atau surfaktan yang cocok. Adapun keuntungan dari sediaan emosi, yang pertama dapat memperbaiki rasa dan penampilan obat. Banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emosi. Yang kedua, mempermudah penyerapan obat. Beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emosi. Yang ketiga, formulator dapat mengontrol penampilan, kekentalan, dan kekasaran dari emosi kosmetik maupun emosi dermal. Yang keempat, mempermudah pemberian nutrisi melalui intravena. Yang kelima, aksi emosi dapat diperpanjang dan efek emolien yang lebih besar jika dibandingkan dengan sediaan lain. Adapun kerugian dari sediaan emosi, yaitu emosi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemrosesan khusus. Untuk menjamin karya tipe ini dan untuk membuatnya sebagai sediaan yang berguna, emosi harus memiliki sifat yang diinginkan dan menimbulkan sedikit mungkin masalah-masalah yang berhubungan. Tipe-tipe emosi. Yang pertama yaitu emosi tipe minyak dalam air. Di sini, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Emosi fear apabila lebih terikat pada air atau lebih larut dalam air, maka dapat lebih membantu terjadinya dispersi minyak dalam air. Contohnya pada susu. Berikut merupakan contoh dari emosi tipe minyak dalam air. Selanjutnya yaitu emosi tipe air dalam minyak, di mana di sini air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Emosi fear yang lebih larut dalam minyak menyebabkan terjadinya emosi air dalam minyak. Contohnya pada mentega dan margarin. Berikut merupakan contoh dari emosi tipe air dalam minyak. Selanjutnya adalah kestabilan emosi. Emosi dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, creaming, yaitu terpisahnya emosi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming bersifat reversible, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan terdispersi kembali. Yang kedua yaitu koalensi dan caking, merupakan pecahnya emosi karena film yang meliputi partikel rusak dan butiran minyak menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emosi ini bersifat irreversible. Hal ini terjadi bisa jadi karena peristiwa kimia seperti penambahan alkohol, perubahan pH, bisa jadi karena peristiwa fisika seperti pemanasan, pendinginan, dan penyaringan, dan bisa jadi karena peristiwa biologi seperti fermentasi bakteri, jamur, dan ragi. Yang ketiga adalah inversi, merupakan fase peristiwa berubahnya tipe emosi minyak dalam air menjadi air dalam minyak secara tiba-tiba atau sebaliknya. Sifatnya yaitu irreversible. Selanjutnya adalah teori terbentuknya emosi. Yang pertama, teori tegangan permukaan. Di sini terjadi daya tarik-menarik antar molekul. Daya kohesi suatu zat selalu sama sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena ketidakseimbangan daya kohesi. Dapat pula terjadi perbedaan tegangan pada bidang batas, yaitu adanya dua cairan yang tidak dapat bercampur. Semakin tinggi perbedaan tegangan bidang batas, maka kedua zat cair akan semakin sulit tercampur.
Penanganannya yaitu dengan pemberian emulgator, karena emulgator dapat menurunkan atau menghilangkan tegangan bidang batas sehingga antar kedua zat cair akan mudah bercampur. Selanjutnya yaitu teori orientasi bentuk baji. Teori ini didasarkan adanya kelarutan selektif molekul emulgator yang terdiri dari dua kelompok, yaitu hidrofilik dan lipofilik. Masing-masing kelompok cenderung akan bergabung dengan cairan yang disenanginya. Penanganannya yaitu dengan adanya emulgator yang seolah-olah menjadi tali pengikat antara air dan minyak sehingga tercapainya keseimbangan antara dua kelompok tersebut. Untuk setiap jenis emulgator memiliki HLB yang besarnya tidak sama. HLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dan lipofil. Semakin besar harga HLB, maka semakin banyak kelompok yang suka air. Artinya, emulgator akan lebih mudah larut dalam air, begitu juga sebaliknya. Berikut merupakan daftar harga dari HLB dan kegunaannya. Teori selanjutnya adalah teori film plastik. Di sini disebutkan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispersi atau internal. Terbungkusnya partikel sehingga akan menjadi penghalang bagi partikel yang sejenis untuk bergabung, sehingga fase dispersi menjadi stabil dan emulsi pun menjadi stabil. Selanjutnya yaitu teori lapisan listrik rangkap. Teori ini menyebutkan apabila minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang berhubungan langsung dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis. Untuk lapisan berikutnya, muatannya akan berlawanan dengan lapisan di depannya, sehingga seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Mengakibatkan gaya tolak-menolak antar sesama partikel menjadi demikian sehingga stabilitas emulsi bertambah. Adapun macam-macam emulgator terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu emulgator alam yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan seperti contohnya gom arab, tragakan, agar, dan kondrus, hewan seperti kuning telur dan adep sanae, dan yang berasal dari tanam mineral seperti MgA silikat dan bentonit. Adapun emulgator buatan, contohnya adalah sabun tun 20, span 20, dan benzalkonium klorid. Adapun metode pembuatan emulsi, yang pertama yaitu metode gom basah. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dengan mucilago atau gom yang tidak larut sebagai emulgator. Disebut juga sebagai metode Inggris menggunakan perbandingan 4:2:1. Metode ini dipilih jika emulgator yang digunakan harus dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air, misalnya metil selulosa. Satu bagian gom ditambahkan 2 bagian air lalu diaduk, dan minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk cepat. Yang kedua yaitu metode gom kering. Disebut juga metode kontinental dengan metode 4:2:1, yaitu perbandingan 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian emulgator. Pertama, gom didispersikan ke dalam minyak, lalu ditambahkan air sebagian dan diaduk atau digerus dengan cepat dan searah sehingga terbentuk korpus emulsi. Setelah terbentuknya, kemudian sisa air ditambahkan sedikit demi sedikit hingga habis sambil diaduk. Selanjutnya yaitu metode botol, disebut pula metode Forbes. Digunakan untuk emulsi dari bahan-bahan menguap dan minyak-minyak dengan kekenalan yang rendah. Metode ini adalah variasi dari metode gom basah dan kering. Baiklah, sekian bahasan dari emulsi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan informasi maupun kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone.